Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, pandemi COVID-19 belum berakhir. Jadi, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas aksara Lampung. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menulis aksara Lampung sesuai kaidah-kaidahnya. Baik, simak penjelasan berikut ini ya. Aksara Lampung atau yang disebut dengan hat Lampung memiliki 20 induk sohat atau induk huruf, yaitu Ka, Ga, Nga, Pa, Ba, Ma, Ta, Da, Na, Ca, Ja, Nya, Ya, A, La, Ra, Sa, Wa, Ha, Kha. Nah, sekarang mari kita lafalkan satu persatu ya. Ka, Ga, Nga, Pa, Ba, Ma, Ta, Da, Na, Ca, Ja, Nya, Ya, A, La, Ra, Sa, Wa, Ha, Kha. Dalam aksara Lampung, huruf Latin seperti F diganti dengan Pa, V diganti dengan Pa, Q diganti dengan K, X diganti dengan Sa, dan Z diganti dengan Ja. Nah, itu tadi 20 induk huruf aksara Lampung. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, sekarang kita akan membahas anak huruf dan cara menulis aksara Lampung. Simak baik-baik ya. Letak anak huruf atau anak suhat dalam aksara Lampung ada pada 3 bagian. Yang pertama ada di atas aksara, yang kedua di bawah aksara, dan yang ketiga di samping aksara. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah anak huruf yang ditulis di atas aksara. Yang pertama ada ulan I. Contoh kaki. Induk huruf K di sini tidak diberi anak huruf, jadi tetap berbunyi K. Kemudian Ki di sini adalah induk huruf K diberi ulan I, jadi bunyinya adalah Ki. Nah, yang kedua ada ulan E. Contoh ada pada kata desa. Da, ya, huruf atau induk huruf da diberi ulan E, jadi berbunyi D, dan sa tidak diberi anak huruf, jadi tetap berbunyi sa. Nah, yang ketiga ada bicek E. Nah, tandanya seperti garis miring kecil, ditulisnya di atas aksara ya. Contoh pada kata beras. Ba diberi bicek E menjadi be. Nah, di sini ada kata ras, jadi beras, di sini rasnya ra, dan sa-nya di sini beri tanda dengan. Dan yang keempat ada tekelubang eng, ya, di sini tandanya seperti tanda hubung. Contoh ada kata abang. Nah, di sini ba diberi tekelubang eng menjadi bunyinya bang. Yang kelima ada redatas an, jadi tandanya seperti sama dengan. Nah, contoh kata dan.
Nah, di sini huruf da mendapat anak huruf redatas an, jadi bunyinya dan, ya bukan da lagi. Nah, yang keenam ada rejenjung r. Nah, ini tandanya seperti ini. Ya, contoh pada kata pasar. Pa, kemudian sar, sa mendapat rejenjung r menjadi sar. Nah, selanjutnya anak huruf yang ditulis di bawah aksara ada 3. Yang pertama bitan u, dan tekelungau au. Nah, yang pertama bitan u. Nah, jadi ditulisnya di bawah aksara, ya tandanya seperti tanda kurang ya. Contoh pada kata buku. Jadi ba diberi bitan u, bunyinya bu. K diberi bitan u, berbunyi ku. Nah, yang kedua bitan o. Nah, bitan u ini juga sama, tulis di bawah aksara ya, tandanya seperti garis miring tapi tanda petik lah ya, tapi kecil, tanda petik 1. Nah, contoh seperti kata toko. Ta diberi bitan o menjadi to, dan k diberi bitan o jadi ko, jadinya toko. Nah, yang ketiga tekelungau au. Nah, seperti huruf u. Nah, contoh danau. Nah, ini da tidak diberi anak huruf, jadi tetap berbunyi da, dan na diberi tekelungau au, jadi bukan na lagi tetapi nau, jadi da nau. Nah, selanjutnya ini ada anak huruf yang ditulis di samping aksara. Nah, ini ada 3, tekelingai ai, keleniah ah, dan nengen atau tanda mati. Nah, yang pertama tekelingai ai. Nah, jadi seperti tanda petik 1 tapi letaknya di samping aksara. Contoh kata sungai. Nah, sa mendapat bitan u jadinya su, dan nga mendapat tekelingai ai jadi ngai, jadi sungai. Nah, yang kedua keleniah ah, ya tandanya seperti huruf H ya dalam aksara Lampung tapi kecil. Nah, contoh pada kata lapah. La ini tidak diberi anak huruf jadi tetap berbunyi la, dan pa nah mendapat kelenia ah, nah bunyinya pah bukan pa ya. Kemudian yang 3 tanda nengen atau tanda mati. Nah, ini tandanya seperti garis miringnya tapi dia agak lebih melengkung. Nah, contoh kaktus ya, K. Nah, ini K yang kedua diberi tanda nengen, jadi bukan kakak tapi kak ya. Kemudian ta mendapat bitan u, nah jadi tu. Nah, sa mendapat tanda nengen, jadi bukan tusa tapi tus, jadi kaktus. Selanjutnya, induk huruf yang tidak boleh diberi nengen atau tanda mati. Nah, huruf-hurufnya adalah nga, na, ya, ra, wa, dan ha. Nah, jadi keenam huruf ini tidak boleh diberi tanda nengen atau tanda mati karena sudah diwakilkan bunyinya oleh anak huruf. Nah, contoh pada kata dagang. Walaupun di sini berbunyi sama da, ga, nga, ya di sini diberi tanda nengen dan berbunyi dagang, tetapi dari cara penulisan ini salah. Nah, yang benar adalah ga di sini diberi tekulubang eng, jadi dagang. Jadi walaupun di sini bunyinya sama, nah tetapi tadi perlu diingat keenam huruf ini tidak boleh diberi tanda nengen. Nah, contoh yang kedua mengan. Nah di sini dimatikan. Nah, ini salah. Seharusnya menggunakan redatas an. Jadi langsung mengan. Ma diberi bicek e dan nga diberi redatas an. Jadinya mengan. Kemudian juga untuk kata pakai.
Nah, ya di sini juga tidak boleh diberi tanda dengan karena sudah ada tekelingai ai. Jadi pa dan ka diberi tekelingai ai, jadinya pakai. Pasar. Nah, pasar juga. Ra di sini juga tidak boleh diberi tanda dengan karena sudah ada rejunjung r. Jadi pa sa. Nah, pada huruf sa diberi rejunjung r, jadi berbunyi sar. Yang kelima ada kata danau. Nah, danau ini sudah tidak boleh menggunakan wa dimatikan, danau. Ya. Kemudian tulis da, na diberi tekelungau au, jadinya danau. Kemudian dawah. Nah, dawah wa diberi kelenia a, jadinya dawah. Selanjutnya penulisan bunyi diftong. Nah, untuk kata mulai. Nah, bunyi e, jadi ma mendapat bitan u, mu, la mendapat bicek e dan tekelingai ai, jadi bacanya lei, jadi mulai. Kemudian kedau, o diftongnya, ka mendapatkan bicek e, jadi ke, dan da mendapatkan bitan o dan tekelungau au, jadinya dau, kedau. Kemudian apui, diftong ui, ditulisnya a, ya. Kemudian pa mendapat bitan u dan tekelingai ai, jadi bacanya apui, bukan apai, ya, apui. Kemudian mei, jadi e dan i, e. Jadi ma mendapatkan ulan e dan tekelingai ai, jadinya mei. Kemudian agoi, diftongnya oi, a dan ga di sini mendapatkan bitan o dan tekelingai ai, jadi agoi. Baik, selanjutnya penulisan bunyi konsonan rangkap. Nah, konsonan rangkap di sini contohnya seperti kata bronkitis. Nah, di sini b dan r, ya. Nah, di sini tulisannya bukan ba dimatikan, kemudian baru ra diberi bitan o dan redatas a, jadi bron, bukan ini sepertinya tidak ada bunyi. Jadi kalau untuk konsonan rangkap seperti ini, penulisannya sesuaikan dengan bunyi atau pelafalan yang keluar dari mulut. Ya, jadi bronkitis. Jadi menulisnya seperti ini. Ba diberi bicek e, jadi be. Kemudian ra, nah mendapat bitan o dan redatas an, jadinya beron. Ka mendapat ulan i jadi ki, ta mendapat ulan i jadi ti, dan sa mendapat nengen jadinya bronkitis. Nah, untuk pramuka pun sama, bukan pa dimatikan tapi bunyinya adalah pramuka. Jadi pa diberi bicek e, kemudian ra, kemudian ma diberi bitan u dan k, jadi pramuka. Jadi bukan pa-nya di sini dimatikan, ya. Kemudian selanjutnya untuk kata dwi. Nah, ini pun sama, bukan da dimatikan kemudian wa diberi ulan i. Nah, ini salah. Yang benar dibacanya adalah duwi. Jadi da diberi bitan u dan wa diberi ulan i, jadinya duwi. Nah, untuk kata syawal di sini konsonan rangkapnya s dan y, sya. Nah, ini diganti dengan huruf sa. Jadi bukan penulisannya sa dimatikan, ya. Bukan. Jadi diganti dengan huruf sa. Jadi sawal. Sa, wa dan la diberi nengen. Jadi sawal. Nah, untuk kata makhluk pun sama. Jadi di sini
makhluk, bukan menggunakan huruf H kemudian diberi dengan, tapi menggunakan kelenia makhluk. Duhur, nah duhur diganti dengan huruf da, bukan da dimatikan kemudian hur ya. Jadi da kemudian mendapat bitan u dan h mendapat bitan u dan rejunjung r, jadinya duhur. Selanjutnya sholat. Nah untuk sholat s dan h di sini diganti huruf sa ya. Jadi bukan s-nya kemudian dimatikan ya, bukan seperti ini. Jadi s sholat sh diganti dengan huruf sa, jadi sholat. Kemudian zikir, nah ini d dan z ya, diganti dengan huruf ja, bukannya da dimatikan seperti ini, da kemudian ja jikir, bukan, tapi langsung saja tulis jikir. Ja diberi ulan i, nah k diberi ulan i dan rejunjung r, jadinya jikir. Baik, selanjutnya adalah penulisan singkatan. Nah, di sini ada contoh singkatan BRI, MPR, DPR dan SMP. Nah, jadi untuk penulisan singkatan disesuaikan dengan pelafalannya atau pengucapannya. Jadi bukan ba diberi nengen, kemudian ra diberi nengen. Nah, ini adalah contoh penulisan yang salah. Nah, yang benar jadi B. Jadi ba diberi ulan e, jadi B. Nah, R itu adalah A diberi ulan e dan rejunjung r, jadi bunyinya adalah r. Kemudian I, jadi A diberi ulan I, jadinya I. Nah, ini bacaannya adalah BRI. Nah, kemudian MPR, bukannya ma diberi nengen, pa diberi nengen dan ra diberi nengen. Nah, ini salah. Jadi yang benar MPR. M, jadi A diberi ulan E dan ma diberi nengen, jadi bunyinya adalah M. Dan P, ya di sini pa diberi ulan E, jadi bacanya P. Dan R, A diberi ulan E dan rejunjung R, jadi bunyinya adalah R. Jadi MPR. Selanjutnya untuk DPR. Nah, ini juga penulisannya salah. Ya, da diberi nengen, pa diberi nengen dan ra diberi nengen. Ini salah. Yang benar D. Nah, supaya bunyi D jadi huruf da diberi ulan E, pa diberi ulan E dan R di sini huruf A diberi ulan E dan rejunjung R, jadi bunyinya DPR. Nah, untuk SMP, nah ini juga contoh penulisannya salah. Tidak semua huruf ini diberi nengen ya, sa. Nah, diberi nengen, ma diberi nengen dan pa diberi nengen. Nah, penulisannya benar, sesuaikan bunyinya. S. Nah, supaya berbunyi S, nah jadi A diberi ulan E dan sa diberi nengen, jadi bunyi adalah S, bukan esa tapi S. Kemudian M, A diberi ulan E dan ma diberi nengen, jadi bunyinya M, bukan ema tapi M. Kemudian P, pa diberi ulan E, jadi bunyinya adalah SMP. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai menulis aksara Lampung. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Semoga dengan melihat video ini kalian lebih paham bagaimana cara menulis aksara Lampung. Baik, untuk pembelajaran kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.